Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan kepada kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu, agar kami dapat semakin bertumbuh, karakter kami semakin hari semakin baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, atas berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-45. Demikian sabda Tuhan. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Tema renungan saat ini adalah cara menyambut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Tuhan berjanji untuk mengunjungi rumah seorang perempuan tua. Perempuan ini sangat gembira dan ia menyiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Setelah selesai, ia duduk dan menunggu kedatangan Tuhan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ia bergegas keluar dan membuka pintu. Dilihatnya seorang pengemis berdiri di depan pintu rumahnya. Perempuan itu mengatakan, "Tolong, jangan hari ini. Jangan ganggu aku. Aku sedang menunggu Tuhan yang ingin mengunjungiku." Ia menolak pengemis itu dan menutup pintu. Tidak lama setelah itu terdengar lagi ketukan di pintu. Perempuan itu dengan cepat membuka pintu. Ternyata yang ditemuinya hanyalah seorang tua miskin yang minta pertolongan. Ia pun menolak wanita itu sambil membanting pintunya. Tidak lama kemudian terdengar pintu diketuk lagi. Kali ini adalah tetangga rumahnya yang ingin meminjam uang untuk keperluan anaknya ke dokter. Perempuan ini pun menolaknya dengan alasan uangnya sudah dipakai untuk membeli keperluan menyambut Tuhan. Perempuan itu pun tetap menunggu Tuhan. Hari pun telah malam. Namun belum ada tanda-tanda kehadiran Tuhan. Perempuan tua itu pun putus asa dan bertanya-tanya, "Di manakah Tuhan yang telah berjanji untuk mengunjungiku?" Akhirnya ia tertidur dan bermimpi. Tuhan memperlihatkan dirinya kepadanya dan berkata, "Aku telah mengunjungimu 3 kali dan kau menolakku 3 kali juga." Saudara yang terkasih, ada banyak kesempatan Tuhan datang mengunjungi kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi karena kita tidak mau direpotkan oleh mereka, maka sering kita mengabaikan mereka. Padahal kalau Tuhan tidak mengizinkan mereka datang kepada kita, maka hal itu tidak akan terjadi. Perlu kita ingat bahwa Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menjumpai kita. Mungkin melalui mereka yang hanya ingin bercerita dan ingin didengarkan. Mungkin ada yang ingin melihat permainan musik kita atau mendengarkan kita bernyanyi atau bercerita. Atau bisa juga mereka sedang membutuhkan pertolongan.
Jika demikian, masihkah kita mau menolak kehadiran mereka? Saudara yang terkasih, marilah kita menyadari bahwa banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian dari kita. Entah itu teman, sahabat, tetangga, atau anggota keluarga kita sendiri. Seperti anak, suami, atau istri, atau saudara kita yang lain. Mereka itu adalah orang-orang yang dikirim Tuhan untuk mendapatkan kasih dan perhatian dari kita. Karena itu marilah kita bangun karakter, mengasihi sesama dengan tulus. Karena mengasihi sesama merupakan bagian untuk mewujudkan kasih kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tambahkanlah kasih-Mu dalam hati kami, agar siapapun yang datang kepada kami dan membutuhkan pertolongan, sapaan, nasihat, senyuman, cerita, dan curahan hati, kami siap untuk menerima mereka, karena mereka adalah pribadi-pribadi yang Kau kirimkan pada kami untuk dipulihkan. Tuhan Yesus yang baik, pakailah kami sebagai alat-Mu, agar mereka juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Bagi mereka yang sakit, kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukannya. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan yang menyertai, menolong, dan memberkati kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.